Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih ma'ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Para sahabatku, saudaraku dimanapun berada, dan semua makhluk Allah, salam santun dari saya Ali Sabilullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kali ini saya di jalan di dalam mobil. Saya cuma ingin berbagi tentang masih terkait dengan minyak kesampih, atau orang Jawa bilang banyu urip, atau juga ada yang bilang minyak Al-Quran ya, dari Pujuk Kesampih, Batu Ampar, Madura ya. Kebetulan saya pas termasuk orang yang dapat punya peninggalan minyak Pujuk Kesampih itu. Begini, seringkali orang itu dia itu di rumah itu tidak percaya tentang itu. Padahal saya itu membahas tentang soal minyak kesampih atau memilikinya itu tidak buat aneh-aneh sama saya. Juga bukan saya pandang tentang magic semata, tapi itu dianggap sama saya itu kekuasaan Allah, kebesaran Allah gitu, berupa ainul yakin yang bisa lihat, yang kita bisa lihat. Kan kekuatan Allah yang ditunjukkan kepada kita ada yang gaib ya, ada yang kayak angin itu kan kuat, nyata, gaib tapi nyata terasa. Ada yang kesaktian atau karomah gitu ya. Itu kekuatan Allah yang berbentuk benda semacam minyak di situ. Dan itu bisa dibuktikan, banyak yang saya buktikan, baik itu dalam dunia pengobatan maupun dunia yang lain, hal yang lain maksudnya, seperti halnya dibuat netralisir puhul santet, ditaruh di tempat-tempat yang dikira untuk menetralisir dari gangguan-gangguan jin, itu ada juga langsung diminum sebagai kesehatan. Dan kesehatannya itu bukan hanya non medis, walaupun ini terkait dengan magic minyak itu ya, tapi juga bisa untuk untuk manfaat untuk kesembuhan atau kesehatan fisikal. Dan sering testimoninya ya, kemarin terlahir teman saya yang biasa pakai minyak kesampih dalam pengobatannya itu, teman saya orang Mojokerto, seorang ustadz punya pesantren. Itu testimoninya ada di WA itu ya. Itu nanti saya ikutkan di video ini ya. Itu dia itu positif kena COVID, konon gitu, virus COVID gitu ya. Akhirnya diminumi itu berarti 3 hari lalu lendirnya keluar dan diperiksakan lagi sampai tidak percaya teman saya itu, karena ini memang betul-betul fisik. Sedangkan minyaknya ini lebih kepada mengenai hal yang magic atau batiniah gitu ya, masalah doa. Itu ternyata ya memang betul-betul selesai gitu loh. Jadi diperiksakan lagi, ternyata COVID-nya sudah sembuh, sudah selesai gitu loh. Wasilah dengan minyak itu, diminumkan minyak itu. Jadi seringkali soal minyak itu di rumah itu kadang orang nggak percaya, cuma minyak mungkin cuma bahasa marketing atau apa, seringkali seperti itu. Termasuk yang testimoni yang saya ikutkan setelah kata pengantar ini ya, itu video pengantar ini ya, itu dia tuh gagah, laki-laki gagah. Biasanya orang laki-laki yang nggak percaya seperti itu kalau ke rumah itu, dia tuh ngantar keluarganya yang sakit, yang sering sakit. Karena saya biasanya pertama untuk detek itu saya kasih minyak, setelah ngobrol-ngobrol saya kasih minyak itu ya. Itu sebagai deteksi apakah dia fisik atau non fisik gitu ya. Kalau non fisik semacam gangguan magic, sihir, itu langsung reaksi. Kalau enggak berarti enggak ada gangguan sedikit pun. Saya yakinkan seperti itu, dan itu terjadi. Biasanya yang ikut, apalagi laki-laki, itu nggak masuk akal karena sekedar minyak kayak gitu. Dianggap saya itu cuma cuma bahasa spekulasi gitu lah, spekulasi dan semacam sugesti saja. Akhirnya di salah satu video yang saya ikutkan ini, itu pengalaman ya, dia itu terang-terangan seakan-akan tidak percaya. Akhirnya saya lihat, saya rasa orang itu ada gangguannya, karena saya yakin dan sudah terjadi apapun gangguan, sebesar apapun gangguan, kalau itu mengenai jin di dalam tubuhnya, yang masuk dalam tubuhnya, itu reaksi sekecil apapun yang saya alami selama ini. Itu saya rasa, mohon maaf, saya bukan berarti sok tahu, sok alim ya, tapi karena saya sudah biasa 7 tahun lebih saya menghadapi orang yang non medis itu kan, penyakit magic itu. Hanya sampai saya itu terasa gitu, orang ada jinnya atau enggak.
Dan kebetulan waktu itu saya yakin dia ada, laki-laki itu, walaupun dia tidak berupa penyakit fisik, penyakit sakit gitu, dia ngantar keluarganya yang sakit itu. Tapi saya yakin di situ ada imbasnya dari keluarganya itu, karena hidup bersama dalam rumah itu. Karena memang nyata-nyata waktu itu keluarganya diganggu apa? Sihir. Nah, sihir. Hanya ya saya rayu karena dia nggak percaya, seakan-akan hanya gimana, coba saya suruh coba minum. Dan saya bilang, sedikit pun ada jin gangguannya sampean, kalau jin itu dolim akan reaksi. Dia dikorbankan, dia sok-sok minum gitu. Karena orang laki-laki gagal lagi ya di video berikut ini. Dia malah ngempet. Saya tahu dia akan akan reaksi. Saya merasa seperti itu. Ternyata reaksi beneran. Dan awal karena diempet, saya tahu kalau dia ngempet. Makanya saya sampai bahasa saya halus waktu itu ya. Terus dan tidak kuat, akhirnya muntah. Nah, muntah terus, keok lah dia. Nah, alhamdulillah jadi perantara dia bersih dari gangguan sihir itu yang kena imbas keluarganya itu, walaupun bukan dia yang dikena sihir. Akhirnya sampai sekarang sehat, akhirnya ngakui orangnya sampai sekarang sehat. Ternyata dia itu memang walaupun tidak sakit parah, ternyata dia ada gangguan sedikit tentang kesehatannya memang sehari-hari, walaupun tidak sampai di kasur, artinya sampai sakit parah, tidak sampai sakit parah, bisa dikuat-kuatkan. Dan sekarang jadi sehatnya gitu. Nah, demikian ini testimoni. Saya kembalikan masalah minyak kesampi atau banyu urip itu bukan masalah jimat, itu bukan jimat, tapi itu minyak sebagaimana yang saya jelaskan tadi malam, itu peninggalan dari Bujuk Kesampih, Batu Ampar. Dan kalau memang ini salah, ini memang yang dipesankan ke saya bahwa itu minyak itu gitu. Salah luputnya saya tidak tahu ya. Jadi kalau yang paham mungkin bisa tegur atau salah atau apa atau ada kurangnya. Yang penting itulah dari sebelum-sebelumnya saya diwarisi minyak itu, dan saya pakai mengenyang manfaat sekali, terutama untuk kesehatan, pengobatan lahir maupun batin. Nah, nanti saya ikutkan testimoni berupa catatan WA di video ini, selain video berupa video itu, penyakit fisik maupun non fisik. Kok bisa? Ya itulah kebesaran Allah. Sekali lagi, minyak ini adalah kekuatan Allah yang ditaruh di minyak. Jadi bukan jimat, bukan masalah minyaknya, tapi ini dulu sengaja dibuat, dan orang yang buat itu bukan orang sembarangan, apalagi diyakini dari Bujuk Kesampih. Saya Abdul Manan itu ya, di Batu Ampar, itu adalah bagian dari Auliaillah, dan buktinya sampai sekarang menjadi wisata religi di Madura sana. Nah, itu bukan sembarangan orang, jadi ini mengandung doa, makanya ada yang menyebutnya juga minyak Quran atau minyak doa. Nah, ketika karena ini isi doa atau ritual spiritual, maka energi negatif kayak jin jahat yang dari sihir ataupun dari alam, pokoknya itu jahat di dalam tubuh, selain unsur-unsur tubuh kita ada gangguan dari luar masuk dalam tubuh, insya Allah reaksi. Dan reaksi adalah pemulihan, baik secara muntah ataupun gimana, pokoknya itu reaksinya apapun yang terjadi itu reaksi kepada pemulihan, bukan tambah parah. Demikian, ini terkait lagi. Sebelumnya juga saya bahas tentang minyak kesampih. Ini ceritanya orang yang tidak percaya, tidak reaksi terhadap minyak kesampih, dan akibatnya seperti itu. Demikian sahabat-sahabatku, salam santun dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah luputnya, kekurangannya, dan selebihnya saya hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, minum. Oh, tai? Enggak mau tadi. Ya mungkin reaksi sedikit aja. Nah, taruh sudah di sini. Nah, kalau ada negatif sampai niatkan keluarkan. Niat keluarkan. Enggak. Iya, enggak apa-apa. Itu nanti bersih. Enggak keluar sini. Itu karena enggak kuat sudah, Mas. Sama kan sudah ke sini dulu. Iya, benar. Tapi itu muntah. Iya, betul. Muntahkan. Mak, bawa ke sini kan, sini. Muntahkan. Tetap kalau ada energi negatif tetap keluar. Airnya takut ada energinya. Airnya sampean, Mas. Nah. Bukan apa takut energinya itu. Enggak ada apa-apa. Wes keluarkan semua mas, yang kemarin masuk mas, yang baru masuk keluarkan semua mas. Karena mungkin ini ikut-ikutan mbak, ini ikut-ikutan belani sampean. Ya ikut-ikutan kan belani sampean, mau cari obat sampean.
Jadi di situ sampean kena. Dia kena. Kan dia belani sampean. Dia berada di posisi itu. Niatkan semua, keluarkan semua. Wah, itu ikut darah. Ikut darah, iya. Ikut darah. Karena dia cekat di aliran darah. Aku punya tujuan. Keluarkan semua mas. Niat keluarkan semua. Sampean bisa mas. Sampean bisa. Wah, itu ada darah itu. Itu tuh nancep banget kalau gitu tuh mbak. Ada orang yang memang kena sihir langsung ke darah itu sampai gitu seperti itu. Jin itu kan mengalir di aliran darah. Dia masuk aliran darah. Disitulah dia mengganggu. Kalau masnya ini kan memang dibuat penyakit. Santet kalau ini. Santet. Langsung kumpulkan di dalam itu aja. Nah, kumpulkan di dalam kresek. Cek, tenang, ini bersih. Nah, sip. Nah, sudah, kalau sudah merasa sudah ya sudah berarti. Orangnya lebih bisa kok, ngira-ngira kok. Ya berarti sampean ada yang masuk. Mungkin akibat dari ini sampean belani itu loh. Makanya kalau ada apa-apa jangan sampai ketahuan. Kalau mau berobat jangan sampai ketahuan, jangan sampai omong. Apa yang ngomong? Iya, jangan sampai. Tadi juga nggak ngomong. Jangan sampai. Pokoknya wis berangkat gitu aja. Kemarin sih kan bilang bapaknya ini itu kan waktu itu. Iya, karena energi dari sampean sudah tahu, ngelapor ke sana. Wih, belani, masuk sudah. Itu.